Mereka melakukan pencarian di taman bermain itu, bahkan di luar area taman bermain, tetapi anak itu tidak pernah ditemukan. Polisi melakukan pencarian luas, tetapi mereka dikatakan sudah pergi jauh sebelum pencarian dimulai. Mungkin bahkan ketika orang tua mereka menyadari mereka hilang. Itu mengerikan di dalam dirinya sendiri, tetapi kemudian seorang anak lagi menghilang minggu berikutnya. Kemudian yang lain dan yang lainnya lagi. 6 anak menghilang di taman bermain itu dan tidak pernah ditemukan. Itu adalah alasan utama mengapa taman itu ditutup. Artikel bahkan menyebutkan bahwa itulah alasan mengapa kakek saya masuk rumah sakit. Itu membuatnya gila bahwa semua orang menyalahkan dia atas hilangnya anak-anak itu dan bahwa dia yang menculik mereka. Polisi tidak menemukan bukti bahwa dia bertanggung jawab, tetapi dia tetap disalahkan. Kemudian dia mengalami kecelakaan saat mengemudi dan mengalami kerusakan otak dari kecelakaan itu. Dia tidak bisa mengingat siapa dirinya dan dia hanya duduk di sana seperti boneka tanpa tali. Beberapa orang mengatakan bahwa dia mencoba bunuh diri atas perbuatannya. Aku merasa ini sungguh mengerikan. Aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa seseorang yang memiliki taman bermain bisa melakukan sesuatu yang begitu keji. Tetapi aku memang tidak pernah memiliki penilaian yang baik terhadap orang. Jadi pada dasarnya, aku tidak berguna dalam hal seperti itu. Melihat semua ini membuatku memikirkan semua orang yang bekerja untuk kakakku. Bagaimana mereka kehilangan segalanya karena sesuatu yang mungkin tidak mereka lakukan. Aku melihat foto itu lagi hanya untuk melihat seberapa bahagianya mereka pada hari itu. Bagaimana pencapaian besar seperti itu jadi sia-sia setelah beberapa bulan. Saat itu, aku memperhatikan bahwa salah satu pekerja berbeda dari yang lainnya. Orang di depan tidak hanya kecil, dia sebenarnya masih anak-anak. Dia bahkan bukan remaja, dia seperti berusia 7 atau 8 tahun. Aku segera berpikir bahwa dia salah satu dari anak-anak yang hilang. Tetapi kemudian aku melihat tanggal di belakang foto itu. 27 Desember tahun 1979. Aku kemudian melihat nama-nama anak-anak yang hilang di situs web, tetapi anak itu bukan salah satunya. Aku terus saja memandangi foto itu dan mencoba memikirkan siapa dia. Salah satu pekerja yang lebih dewasa meletakkan tangannya di bahu anak laki-laki itu. Jadi aku mulai berpikir bahwa dia mungkin anaknya dan berhasil membawanya untuk ikut dalam foto itu. Aku pikir itu manis pada awalnya, tetapi ketika kasus anak-anak yang hilang kembali terungkit, itu pasti sangat mengerikan bagi ayahnya untuk bekerja di tempat yang mengalami hal seperti itu. Kemudian aku mulai melihat kembali ke taman bermain itu. Dan tiba-tiba aku merasa sesuatu. Awalnya aku tidak tahu apa itu, tetapi akhirnya aku menyadarinya setelah menyortir semua dokumen lainnya. Aku perlu tahu apa yang terjadi pada hari itu. Aku tidak tahu mengapa, tetapi karena secara teknis, sekarang aku pemilik taman itu. Aku merasa bertanggung jawab untuk setidaknya mengetahui apa yang terjadi pada anak-anak itu. Atau mungkin itu hanya alasan untuk rasa ingin tahuku. Aku perlu tahu. Setelah selesai dengan pekerjaan bersama pengacara, aku mulai mencari karyawan dari taman bermain itu. Satu-satunya masalah adalah bahwa semuanya sudah meninggal atau tidak dapat ditemukan. Tapi tidak semuanya. Ada satu karyawan yang masih tinggal di rumah yang sama sepanjang tahun-tahun ini. Jack Miller. Nama itu terasa akrab. Aku melihat semua daftar karyawan lagi dan menemukan satu dengan nama belakang yang sama, Donald Miller. Saat itulah anak laki-laki dalam foto itu kembali muncul. Itu terasa sulit, tapi mungkin dia adalah Jack. Aku pikir setidaknya aku bisa berbicara dengan seseorang tentang taman bermain itu, tetapi kemudian aku mulai bertanya-tanya, bagaimana seorang anak yang begitu muda bisa bekerja di taman? Dia tidak terdaftar sebagai magang, dia adalah karyawan sebenarnya. Aku tidak tahu banyak tentang sejarah, tetapi aku tahu bahwa anak-anak berhenti bekerja pada abad ke-19. Aku membutuhkan jawaban lebih dari yang kubayangkan, dan dia adalah satu-satunya yang bisa memberikannya. Ketika aku menemukan rumah tempat dia tinggal, aku mengetuk pintu, tetapi tiba-tiba aku merasa seperti
Jika aku memasuki ruangan yang salah, dan semua orang hanya menontonku. Pintu tiba-tiba terbuka dan akhirnya aku melihat Jagan. Dia terlihat baik. Meskipun sudah berusia 50-an, dia terlihat seperti baru berusia 40 dia. Katanya, dia terlihat ramah dengan matanya dan senyum polosnya. Itu cukup membuat perasaan burukku menghilang. Halo, saya Adam. Saya mendengar tentang taman bermain itu. Itu adalah kesalahan. Senyumnya berubah menjadi campuran antara kesal dan ketakutan.